Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Mudah-mudahan ini tidak ngantuk ya sesi ini ya. Iya, Ya, jadi Insya Allah. untuk kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai alur tujuan pembelajaran ya Pak Ibu ya. Ini saya sudah share screen nih. Iya, pasti yang terbayang oleh Pak Ibu kalau di tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu pasti sudah tahu ya kalau yang di kurikulum yang sebelumnya kalau tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD gitu ya. Ada audiens, ada behaviornya, ada kompetensinya, dan ada degree-nya. Nah, bagaimana dengan yang di program sekolah penggerak ini ya? Kita mulai, Bapak Ibu. Jadi di sini tujuannya adalah Bapak Ibu akan memahami prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. Kemudian Bapak Ibu di sini akan membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran dari satu fase. Kemudian Bapak Ibu akan menyusun alur tujuan pembelajaran ATP dari capaian pembelajaran dari satu fase tersebut. Bapak Ibu kan kemarin sudah mengenal yang namanya capaian pembelajaran ya, sudah mengenal. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana Bapak Ibu akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu yang kemarin sudah disampaikan mengenai capaian pembelajaran itu dan sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu disusun dalam berdasarkan fase-fase ya Bapak Ibu kan di sini kelas SMP ya. Berarti fasenya fase apa Bapak Ibu? Fase D. Fase D, iya. Fase Baik Bu D. Dewi, terima kasih ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi apa itu capaian pembelajaran? Masih ingat yang kemarin? Saya, Bu, Oh ya, silakan Bu capaian Dewi. tunggu, Bu ya. Ingat-ingat dulu ya. Ya. Capaian pembelajaran itu adalah secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Begitu, Bu, menurut pendapat saya. Dan kemarin juga Pak Ibu sudah menganalisis capaian pembelajaran untuk fase D ya, dari mulai awal kompetensi siswa sampai akhirnya seperti apa ya. Kalau misalkan untuk nanti menyusun tujuan pelajaran atau alur tujuan pelajaran, Pak Ibu nanti mohon dibuka lagi file yang sudah kemarin di-share ya, untuk yang capaian pembelajaran yang fase D. Nah, di sini ya Pak Ibu, istilah capaian pelajaran sudah dipahami tadi ya. Nah, sekarang ada lagi 2 istilah yaitu alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Seperti apa nanti kita akan sama-sama akan membahasnya ya. Tadi sudah ya disampaikan oleh Bu Dewi kalau tujuan pelajaran itu adalah, capaian pelajaran itu di sini, fungsinya dari tujuan pelajaran itu akan diturunkan menjadi, beberapa tujuan pembelajaran. Nah, nanti dari gabungan dari tujuan pelajaran di awal sampai akhir dari satu fase itu akan tersusun atau terangkai menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya konsep alur tujuan pembelajaran. Di sini contoh fase A ya, kita ambil fase A. Kalau Bapak Ibu kan fase D ya. Dari fase A itu kelas 1 nih. Jadi dari sini Bapak Ibu akan membuat suatu alur pembelajaran yaitu gabungan dari beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diturunkan dari capaian pembelajaran yang Bapak Ibu pilih ya, dari fase yang Bapak Ibu pilih. Jadi tujuan pembelajaran dibuat dari fase dimulai sampai fase di akhir di kelas 2 karena fase A itu adalah kelas 1 sampai kelas 2. Kalau fase D Bapak Ibu itu untuk peserta didik untuk SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyusun alur tujuan pelajaran itu dari fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, ini yang menjadi contoh adalah fase A, Bapak Ibu ya. Jadi dari sini Bapak Ibu akan membuat tujuan pembelajaran dulu, dilihat dari capaian pelajaran seperti apa dari fase tersebut ya. Nah, di tujuan pembelajaran ini ada 3 komponen yang harus Bapak Ibu tempatkan di dalam satu tujuan pelajaran. Kita lihat berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh dari alur tujuan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu untuk contoh untuk fase C, yaitu untuk kelas 5. Di fase C ini
Di sini ini yang dikutip di sini adalah fase akhir ya. Fase akhirnya adalah pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial dan seterusnya. Nah, di sini dari capaian pelajaran ini diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, nanti gabungan dari beberapa tujuan pelajaran ini yang dinamakan alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu bagaimana membuat suatu tujuan pembelajaran. Gitu ya. Nah, bagaimana membuat tujuan pelajaran? Tujuan pelajaran itu Bu, merupakan belum kesana deskripsi pencapaian. Ya, gimana Bu Putri? Iya, tadi kalau capaian pembelajaran itu kalau di K13 kan sudah ada sekatnya ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau di capaian pembelajaran sini yang membagi per jenjang kelasnya itu siapa ya, Bu? Kesepakatan dari guru di sekolah tersebut. Guru, kalau itu kan berarti kalau misalkan dikembalikan lagi karena kita akan merdeka belajar ya, sudah dibahas dari minggu kemarin ya mengenai merdeka belajar gitu ya. Jadi di sini yang namanya capaian pelajaran itu satu fase itu dari awal sampai akhir itu adalah capaian pelajaran untuk fase D. Untuk pembatasan kelasnya dikembalikan lagi kepada sekolah masing-masing. Gitu ya Putri ya. Oke, terima kasih Putri ya sudah mengingatkan kembali mengenai bagaimana untuk batasan-batasan materi di capaian pembelajaran. Ya, baik, kita kembali lagi ya Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek Bapak Ibu ya. 3 aspek pengetahuan kompetensi di sini, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Kemudian Bapak Ibu untuk rumusan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, tidak hanya mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan sebagainya. Kemudian dimensi pengetahuannya juga, tetapi harus mengikutsertakan perilaku capaian kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan jangan lupa Pak Ibu, kemarin kita sudah belajar mengenai profil Pancasila ya, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, analitis, dan mandiri. Bagaimana untuk mengintegrasikan, kita lihat ya. Nah, di sini Pak Ibu dalam menyusun konsep tujuan pelajaran, ada 3 komponen. Yang pertama yaitu di sini harus memuat aspek kompetensi. Di sini kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Ada contohnya nih Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, di sini kata kompetensi yang mana, Pak Ibu? Menyajikan. Ya, menyajikannya di sini kata kerja operasional itu adalah menyajikan. Nah, ini untuk aspek pertama, Pak Ibu ya. Jadi dalam membuat tujuan pelajaran harus mengandung satu, itu KKO tadi ya, yang tadi kata Bu Putri yang menyajikannya sudah ada. Kemudian yang aspek kedua harus mengandung kontennya juga. Apa itu konten? Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Contohnya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Menurut Bapak Ibu, mana kontennya di sini? Ya, Bu Dewi? Perubahan kondisi alam ya. Ini? Ya, maaf Bu Mardi, ini Zoom saya agak bermasalah. Oh Silakan iya, Bu Putri. jaringannya ya. Coba Bu Putri, Ya. kontennya apa di sini? Perubahan kondisi alam. Iya betul ya. Jadi di sini sudah ada kontennya ya. Tapi di sini ada ininya nggak Bu Putri? Ada kompetensi nggak di kalimat ini? Nggak ada. Tidak ada. Belum Berarti ada. Baru konten saja ya. Baru ada satu aspek Bu Putri ya. Sedangkan konsepnya ada 3 aspek. Tadi kita sudah mengatakan satu aspek yaitu kompetensi, yang kedua konten. Sekarang kita lihat yang aspek ketiga, yaitu variasi. Jadi secara operasional ya kompetensi komponen tujuan belajar itu semua 3 aspek. Tadi sudah disebutkan 2, sekarang yang mengenai variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir. Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pelajaran. Contohnya di sini.
menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, sekarang dari contoh tujuan pembelajaran ini ada yang ditebalkan nih. Yang ditebalkan ini menurut Bapak Ibu apa? Variasi. Kompetensi. Kompetensi tadi yang KKO tadi, Bu Dewi ya. Tadi iya, sempat hilang terlempar ya dari Zoom ya. Jadi iya. Kita lihat contoh berikutnya ya Bu Dewi ya. Iya. Nah, sekarang ini yang ditebalkan berikutnya ini apa Pak Ibu? Itu variasinya variasi. bukan. Variasi ya, tingkat berpikirnya ya. Berarti variasi dengan kompetensi itu, kalau variasi itu dengan caranya ya, aktivitasnya ya. Aktivitasnya seperti kritis gitu ya. Menggambarkan kalau siswa itu kritis gitu ya. Mari kita lihat contoh yang jelasnya, kita lihat di sini. Nah, ini sudah jelas dengan perbedaan warnanya Pak Ibu ya. Jadi kalau yang kuning menyatakan kompetensi, kalau yang biru menyatakan konten, materi yang dipelajari, dan untuk yang hijau adalah keterampilannya mereka bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kalimat pertama menggunakan kata-kata sendiri berarti dia kreatif ya dengan menggunakan kata-kata sendiri gitu ya. Kemudian sedang kompetensi adalah KKO tadi ya, kata kerja yang menunjukkan keterampilannya. Itu ya, kalau konten sudah jelas ya Pak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita langsung diskusi kelompok saja ya. Bapak sudah ya Bu. Sudah jelas ya? Oke. Jelas. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Bu Marni, berarti tadi contoh yang pertama itu yang menarik kesimpulan itu kompetensi ya, bukan variasi ya? Yang mana? Menarik kesimpulan itu yang tadi contoh sebelum ini. Ini? Ya, menganalisa hubungan antara kita manusia perubahan alam dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Menganalisa menarik kesimpulan ini kompetensi berarti ya? Ini kompetensi atau ini menarik kesimpulan. Harusnya ini ya dia harus menggunakan keterampilan berpikir yang kreatif, kritis dan tingkat tinggi ya. Iya, berarti dia kalau sudah bisa menarik kesimpulan, berarti dia sudah berpikir untuk tingkat tinggi. Ini nih, di mana bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan peserta perlu mengetahui, memahami, mengapresiasi materi tersebut. Di sini ada penjelasannya Bu Putri ya? Iya. Iya, oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu kita bagi kelompok ya. Silakan Bapak Ibu memilih fase. Fasenya pasti sudah jelas, fase D ya Bapak Ibu ya. Nah, dari capaian pembelajaran silakan turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nanti dari kelompok tersebut beberapa tujuan pembelajaran itu nanti akan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran dari satu fase yang di dalamnya ada capaian pembelajaran. Gitu ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan mempresentasikannya. Nanti salah satu dari kelompok Bapak Ibu akan mempresentasikannya. Gitu ya Pak Ibu ya. Silakan untuk saya breakout room ya. 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 Baik. Sudah selesai Pak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Silakan ada yang mau menyampaikan, saya stop share dulu. Ya. Ya, saya Bu. Boleh silakan. Ya, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok diskusi kami, yaitu pembuatan capaian pembelajaran yang kami ambil dari capaian pembelajaran secara utuh, dan kami ambil yaitu tentang suhu dan kalor. Ya, silakan. Capaian pembelajarannya adalah. Boleh di share screen hasilnya Bu Dewi? Ya, tunggu sebentar ya Bu. Ya, ini lagi. Maaf ini jaringan jadi bermasalah begini. Ya. No, saya tidak bisa Bu di sini membagikannya. Oh iya. Ya, jadi saya bacakan aja Bu ya. Boleh dibacakan saja. Ya, ini ditulisnya ya udah saya bacakan. Oke, tutup lagi deh. Tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran telah saya pilih yaitu peserta mampu melakukan pengukuran dari capaian pembelajaran yang banyak itu Bu, saya ambil speknya adalah yang bagian sini yaitu peserta mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor.
tujuan pembelajaran yang pertama 8.1 yaitu karena ini akan rencana saya akan diajarkan kelas 8, maka saya ngasih kodenya 8.1, yaitu pelajar dapat menjelaskan pengertian suhu dan kalor dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena akibat energi kalor dan perubahan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, pelajar dapat satu dulu Bu Dewi. Oke. Oke. Makasih. Nah, dari sini kita analisis ya. Tadi menjelaskan dengan kata-kata sendiri yang mengenai apa tadi kontennya Bu Dewi? Suhu dan kalor. Iya, jadi kita lihat tadi tujuan yang sudah dibuat oleh Bu Dewi. Kira-kira menurut Bu Putih sudah mengandung tiga aspek belum komponen yang tujuan pelajaran? Tadi sudah ada kompetensinya yang menjelaskan. Ya, menjelaskan, betul. Lalu kontennya suhu dan kalor. Ya. Variasinya menggunakan kata-kata sendiri. Berarti sudah ada 3 aspek. Ya, oke. Terima kasih Bu Dewi ya. Ya, baik. Terima kasih, coba Bu. dari kelompok Ibu Putri. Boleh saya share screen, Ibu? Oh, bisa? Bisa. Oh iya, bisa. Silahkan. Nanti Bu Dewi tolong dianalisisnya apakah sudah mengandung 3 aspek atau belum? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Hostnya disable participant screen sharing. Oh iya, mungkin belum disetting ya, nanti mungkin ini diperbaiki dulu sama admin. Dibacakan aja, Bu. Bacakan saja Bu Putri. Coba. Iya. Dibacakannya pelan-pelan ya Bu Putri. Mau dicatat sama Bu Dewi. Capaian pembelajarannya kan yang luas itu saya ngambil yang paragraf terakhir nih dari ini. Ini rencananya akan disampaikan di kelas 8. Peserta didik mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya. Dengan pemahaman ini, peserta didik mengenali sifat fisika dan kimia tanah serta hubungannya dengan organisme serta pelestarian lingkungan. Nah, dari sini saya ambil tema ini adalah ruang lingkup materi tentang asam basa ya, tentang pH. Nah, tujuan pembelajarannya yang saya ambil adalah peserta didik mengidentifikasi sifat fisika dan kimia tanah berdasarkan konsep pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu sudah betul belum Bu Marni? Ya, coba menurut Bu Dewi sudah ada 3 aspek belum? Tadi saya nangkapnya yang itunya kompetensinya mengidentifikasi materinya pH. Ya, terus kalau variasinya apakah mengaplikasikannya termasuk variasi? Ya, termasuk karena mereka sudah mempunyai keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ya. Kita akan mereview ya Pak Ibu ya apa yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, jadi tadi untuk menyusun alur tujuan belajar itu harus menyusun apa? Sebelum kita masuk ke alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Harus menyusun apa? Tujuan pembelajaran dulu. Dari mana kita membuat tujuan pembelajaran mengacu kepada apa? Capaian pembelajaran yang sudah dipilih fasenya tadi ya. Kemudian untuk tujuan belajar itu harus apa Bapak Ibu? Harus mengandung apa? Harus mengandung 3 komponen ya. Apa saja Pak Ibu? Kompetensi, konten, variasi. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Bapak Ibu sudah menambah pengetahuan Bapak Ibu mengenai skala penggerak ya, mengenai bagaimana cara menurunkan tujuan belajar dari capaian pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita akan ketemu lagi dalam materi berikutnya, itu mengenai modul ajar. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dewi dan Ibu Putri berikan masukan untuk saya. Udah selesai kan? Udah. Tapi harus ada feedback. Tadi yang sudah feedback saya tadi sudah menyampaikan materi. Oh, ada diminta sama LK-nya? Iya, jadi harus masuk dalam satu video. Oh, silahkan. Videonya tuh selain ngajar juga ngasih feedback nih. Iya. Dari Putri dulu. Oh ya, ini dulu. Putri aja. Sesama kimia yang kontennya. Ada hubungannya sama kimia. Kekurangannya apa tadi sudah tampil? Tadi udah bagus sih, sudah terstruktur ya. Maksudnya apa yang mau disampaikan sudah terstruktur.
Cuman teh karena kan kita cuma berdua ya, jadi diskusi kelompoknya nggak kelihatan, dah Ya, susahnya Teh mau Mary kan gimana tadi lagi pura-puranya sudah aktivitasnya. breakout room gitu ya. Jadi kan Bu Putri dari perwakilan Tapi kelompok 2, Bu Dewi perwakilan kelompok 1 gitu ya. iya, tapi kan memang aktivitas itu ada semua gitu, aktivitas diskusi Oke. kelompoknya ada. Ya. Terus si elaborasi pemahaman sama kok ini paling teh kurang teh sesi selanjutnya ngerjain apa, kan ini kan sinkronusnya, asinkronusnya nanti ngebahas apa gitu. Oh, ya ini ya nanti mungkin harus ditambahkan untuk asinkronus apa. Oh iya, nanti harusnya disampaikan tadi ya. Jadi kan di tadi dari awal ya. contoh tujuan pelajaran harusnya diselesaikan karena Ya. kan tujuan belajar banyak ya dari capaian pelajaran untuk dirangkai menjadi oleh tujuan. Ya, makasih Bu Putri untuk masukannya. Silakan Bu Dewi. Kalau saya karena kita tadi mulai mungkin ini kan dianggap kan sama dengan LMS yang akan kita jalani. Mungkin paginya dibuka dengan doa salam gitu ya. Oh iya. Kemudian kalau materinya udah sama dengan yang ada di bahan bacaannya. Terus juga pembelajarannya sudah andragogi dan terakhir paling nutup dengan doa aja. Oh iya. Secara lupa di awal dan di akhir. Iya, itu aja. Mungkin wajarlah perdana tampil gitu. Iya. Kan saya juga nanti seperti itu bisa jadi Terima pohon juga kan. Bu Dewi dan Bu Putri ya. Terima kasih sudah membantu saya dan melakukan simulasi ini ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.